Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, hidayah dan berkah. Sehingga alhamdulillah, walaupun dengan penuh keterbatasan dan dengan adanya pandemi wabah COVID-19 atau COVID-19 saat ini yang kita masuki, tentunya ini adalah merupakan sebuah tantangan bagi kita. Ini adalah merupakan sebuah suasana batin bagi kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa ataupun mampu menghadapi situasi tersebut dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tujuan kita di dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu tentunya adalah untuk menjadikan kita semua, menjadikan kita sekalian menjadi insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, menurut jumhur ulama kita, para mufassirin kita mengatakan bahwa sesungguhnya la'allakum tattaqun ini mengartikan bahwa kita semua yang menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, akan berpeluang untuk menjadikan diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan takwa inilah yang tentunya ataupun nantinya akan menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Qur'an pula kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman, bertakwa ataupun berserah diri memeluk ajaran agama Islam. Haqqa tuqatih menurut tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa ada 3 pengertian haqqa tuqatih. Takwa dalam pengertian yang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama adalah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa ditaati perintahnya dan tidak boleh diingkari perintahnya. Sebagaimana halnya dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa karena sesungguhnya itu adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh kita mengingkarinya dan bahkan sampai tidak melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa haqqa tuqatih itu artinya bahwa hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diingat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dilupakan. Ikhwanul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau mengkaji Al-Quran, kalau kita mau sedikit untuk membuka-buka Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, maka di dalam Al-Quranul Karim tentunya kita akan mendapati bahwa Al-Quran itu banyak bercerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa kita ingat. Ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tentram. Mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan itulah sesungguhnya tujuan ataupun perjuangan hidup kita dalam rangka untuk menegakkan syariat ajaran agama Islam. Kemudian definisi yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahumullah di dalam tafsirnya Al-Qurtubi, bahwa haqqa tuqatih itu berarti bahwa hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala disyukuri nikmatnya, senantiasa disyukuri nikmatnya dan jangan sampai dikufuri ataupun diingkari nikmatnya. Dan memang nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memancing nikmat-nikmat yang lainnya, akan menarik keberadaan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ista'asanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, maka sungguh aku akan menambah nikmatku tersebut. Dan apabila kalian kufur, maka asapku sesungguhnya sangat-sangatlah pedih. Momentum ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah momentum bagaimana kita bisa meraih keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di penghujung ayat tersebut dikatakan bahwa inna asabi lasyadid, sesungguhnya asapku sangat pedih. Wabah COVID-19 adalah merupakan azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah kita melihat betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa kesombongan orang-orang yang mengaku dirinya hebat dan bahkan merendahkan ataupun memandang remeh keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa sesungguhnya yang paling berkuasa ataupun yang maha berkuasa hanyalah mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga diberikan contoh bagaimanakah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum
wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa jadaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah, pandanglah kepada orang-orang yang di bawah daripada kalian. Lihat kepada orang yang lebih rendah kehidupan dunianya di antara kita. Momentum Ramadan ini adalah mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita merasakan penderitaan orang-orang yang lebih rendah kehidupan dunianya kepada kita. Kita ikut merasakan sehingga kita akan melihat ataupun senantiasa melihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Jangan kita melihat ke atas. Jangan kita melihat keberadaan orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan. Karena kemungkinan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah istidraj. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, tetapi di satu sisi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan atau bahkan tidak memuliakan orang yang diberikan kelebihan tersebut. Oleh karena itu mari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya senantiasa kita memandang kepada orang-orang yang di bawah kita. Agar supaya bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa jadaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Agar supaya kalian tidak sampai memandang remeh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat itu sangat kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dan mari kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga momentum bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini adalah benar-benar menjadi sebuah momentum yang akan memberikan kita peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.